Pemerintahan yang hebat bukanlah pemerintahan yang anti kritik, tapi yang berani mengevaluasi kebijakannya demi rakyat. Langkah Presiden Prabowo mengevaluasi program makan bergizi gratis atau MBG adalah bukti nyata penerapan good governance. Dan evaluasi ini sama sekali bukan tanda kelemahan atau mundurnya komitmen, tapi bagian dari pertajam akurasi agar anggaran negara benar-benar mendarat di piring anak-anak yang paling membutuhkan. No one is left behind. Jadi, untuk menyesuaikan kondisi real tiap daerah, ada dua hal yang sedang diperhatikan pemerintah. Yang pertama soal merajut keadilan sosial, dan yang kedua menjaga kesehatan fiskal kita. Karena dalam prinsip good governance, evaluasi setiap kebijakan itu suatu keniscayaan. Tidak ada program publik berskala nasional dan sebesar MBG bisa langsung sempurna di lapangan. Apalagi MBG program yang jangkauannya menyasar jutaan anak lintas daerah, lintas kondisi sosial ekonomi, dan itu butuh pelibatan distribusi logistik yang sangat kompleks. Kalau kita lihat data global menunjukkan program intervensi gizi berskala besar sering menghadapi tantangan implementasi di tahap awal, mulai dari akurasi data, sasaran, distribusi, sampai pada tingkat kebocoran anggaran. Dan kalau negara ingin berhasil dan lolos dari tantangan ini, tidak ada cara lain membaca masalah dan berani memperbaiki. Dan kalau kita lihat fakta di Indonesia sangat jelas, Badan Pusat Statistik dan laporan Kementerian Kesehatan RI terkait angka stunting memang menurun dalam beberapa tahun terakhir, tetapi masih ada kisaran lebih dari 20%. Itu artinya intervensi gizi seperti MBG bukan pilihan, tapi kebutuhan mendesak. Namun kebutuhan mendesak itu diimplementasikan tanpa presisi justru berpotensi salah sasaran. Itulah mengapa langkah pemerintah menyesuaikan MBG dengan kondisi real tiap daerah bagian dari strategi yang rasional. Karena Indonesia bukan negara homogen. Kebutuhan gizi di wilayah terpencil seperti Papua, Maluku, Sulawesi tentu berbeda dengan Jawa dan Sumatera. Belum lagi tantangan distribusi di daerah kepulauan berbeda dengan wilayah yang mayoritas daratan. Kalau program dipaksakan seragam tanpa adaptasi, maka yang terjadi bukan keadilan tapi ketimpangan baru. Selain itu, evaluasi ini juga menyentuh aspek paling sensitif, yaitu fiskal. Anggaran negara bukan angka halusinasi, itu adalah uang rakyat. Setiap rupiah yang tidak tepat sasaran bisa berdampak langsung pada kerugian bagi publik. Itulah mengapa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI sampai turun gunung untuk turut serta memonitoring langkah evaluatif pemerintah ini. Patut diapresiasi atas sikap konstruktif MPR RI. Karena dukungan ini bukan sekedar formalitas politik, tapi sinyal kuat kalau lembaga negara paham betapa pentingnya keseimbangan antara keberanian membuat kebijakan dan kerendahan hati untuk memperbaikinya. Jadi kalau kita mendukung evaluasi MBG bukan berarti menutup mata dari kritik, justru sebaliknya. Ini adalah bentuk dukungan kritis agar program ini benar-benar tepat, efektif, dan berkelanjutan. Karena masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa cepat program diluncurkan, tetapi seberapa tepat program itu menyentuh mereka yang paling membutuhkan.